Melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu tentang fungsi percabangan. Kemarin yang sudah saya ajarkan ke kalian itu adalah if, ya. Fungsi if. Nih, kemarin teorinya seperti ini. Hari ini kita akan belajar jenis lain, fungsi percabangan jenis lain. Perintahnya disebut dengan switch. Ini pilihan, ya. Fungsi percabangan switch. Jadi kalau kalian tidak ingin menggunakan if untuk mengerjakan persoalan-persoalan percabangan, Anda bisa menggunakan switch. Ya. Switch seperti ini. Ini struktur dari perintah switch. Setelah Anda panggil switch, buka kurung, yang pertama itu Anda isikan adalah variabel. Variabel itu adalah nama variabel yang akan dicek. Contohnya, misalkan saya menciptakan variabel A di sini, ya, variabel A isinya angka 1. Maka switch ini variabel yang berada di dalam kurung diisi dengan A. Maksudnya, Anda nanti ingin mencek A. Kemudian Anda ingin mencek A itu seperti apa? Itu disebut dengan kasus. Misalkan saya ingin mencek apakah A nilainya 1. Ingat 1 itu angka, ya. Jangan dipetik. Case 1, saya ingin mencek apakah nilai A itu sama dengan angka 1. Itu kasus 1. Kasus 2 bagaimana? Anda bisa ganti. Mungkin Anda ingin mencek apakah A itu 2. Mungkin A itu 3. Dan seterusnya. Jadi dia bekerja per kasus. Ya, bedanya dengan if bagaimana? Bedanya dengan if itu nanti bisa menggunakan syarat gabungan. Seperti ini. Kemarin kan saya mencontohkan penggunaan if dengan syarat gabungan. Jadi ada syarat 1, syarat 2. Itu digabung dengan apa? Dengan or misalkan, atau digabung dengan and. Itu if bisa. Tetapi kalau switch tidak bisa. Ya, switch itu pengecekannya hanya satu syarat, untuk satu syarat. Ya. Jadi pengecekannya tidak bisa multi syarat. Kalau harus multi syarat, maka Anda harus memecahnya di dalam setiap kasus ini. Jadi kalau Anda mau menggunakan syarat ini, misalkan 2 digabung, maka yang pertama Anda kerjakan di sini, kemudian syarat kedua Anda buka di dalamnya sini. Jadi majemuknya dikerjakan di masing-masing kasus. Tidak bisa langsung ditulis switch A sekian N sekian, itu tidak bisa. Jadi ini bedanya antara if dengan switch. Jadi switch ini lebih simple. Lebih simpel pengecekannya, tidak bisa multiple syarat. Contohnya misalkan A sama dengan 1, saya cek apakah A nilainya angka 1. Jika benar, maka jalankan sesuatu di sini. Contohnya misalkan saya ketikkan echo. Nilai A, nilai variabel A, misalkan saya ngomong seperti ini. Kenapa saya kasih garis backslash di depannya A? Agar dia tidak diterjemahkan menjadi nilai. Jadi nanti muncul di layar tetap apa? Tetap $A. Nilai A berapa? Sama dengan A. Seperti ini. Ya, yang kedua bagaimana? Yang kedua kita samakan saja. Nah, tapi nanti hasilnya akan beda-beda. Ya, saya matikan dulu yang atas, ya. Ini filenya adalah latihan.php. Saya akan buka di sini latihan.php. Enter. Lihat, yang muncul sebagai jawaban adalah nilai A sama dengan 1. Kenapa yang cocok kasus ini? Coba ini saya ganti dengan 2. Maka nanti yang jalan yang mana? Lihat lagi.
Yang jalan adalah yang kedua ini. Atau kalau kurang percaya ya ini langsung saya ganti dengan angka saja. 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Kan ini berarti angka statik, tidak bisa berubah berdasarkan ini kan. Kita jalankan, yang jalan mana? Tetap sama. Berarti yang bergerak adalah yang kedua ini. Ini tidak dijalankan, ini tidak, yang bawah juga tidak dijalankan. Misalnya tidak dijalankan. Ya, ini disebut dengan switch. Kemudian setiap kasus wajib diakhiri dengan break. Jadi sebelum pindah ke kasus kedua, kasus ketiga dan seterusnya, itu setiap kasus harus ditutup dengan break. Tidak boleh tidak. Ini syarat wajib dari switch. Kenapa kalau ini dimatikan, Pak? Tidak pakai break. Kalau tidak dikasih break, nanti semua kasus akan dijalankan. Tidak peduli syaratnya yang dipenuhi yang mana, itu semua kasus akan dijalankan. Bagaimana, Mas? Loh, iya dah. Walah. Enggak ada suara masuk di sini tadi. Biasanya kan ada suara klunting-klunting gitu. Ini tadi enggak ada suara sama sekali. Saya asumsikan ya enggak ada yang bergabung lagi gitu. Ya sudah, ini sudah saya ACC ya. Mohon maaf yang baru saja gabung mungkin sudah dari tadi. Ya, ini tadi tidak ada suara pemberitahuan masuk atau tidak karena layar saya ada 2. Jadi saya fokus ke layar yang untuk materi. Layar yang untuk Meet, Google Meet ada di satunya ya. Oke, sekarang alhamdulillah sudah bisa gabung. Ya mohon maaf. Gak apa-apa, nanti yang tertinggal bisa lihat di video ya. Itu tadi kita cek, jalankan. Anda lihat ya. Jadi gara-gara breaknya itu dimatikan, maka dia jalan dari sini ke bawah. Kalau di sini ada pernyataan lagi yang harus dijalankan, tidak ada nilai yang sesuai misalkan. Ya, seperti ini. Anda lihat, case 1 ada syaratnya, case 2 ada syaratnya, case 3 ada syaratnya. Default itu apa? Default itu kalau di dalam if, ya default itu kalau di dalam if disebut dengan else yang terakhir. Jadi kalau semua syarat yang ada di atasnya itu tidak ada yang dipenuhi, maka yang akan dijalankan adalah yang else yang terakhir. Contohnya ini kemarin ya. Nah ini kan ada if, kemudian ada else if, dan terakhir else. Jadi posisi default di sini, default, perintah default, ini posisinya sama seperti else yang terakhir dari fungsi if majmu. Apakah boleh dibuang, Pak? Misalkan saya tidak ingin pakai default, boleh. Bahkan ini saya matikan saja, bagaimana? Case 1, case 2, case 3 saja bagaimana? Boleh. Tetapi nanti kalau semua kasus tidak ada yang terpenuhi, ya tidak ada pernyataan apapun yang muncul. Sedangkan kalau defaultnya ini diaktifkan, berarti kalau kasus 1 tidak dipenuhi, kasus 2 tidak dipenuhi, kasus 3 tidak dipenuhi, dia akan memberitahukan menggunakan default ini bahwa tidak semua kasus dijalankan. Ya, atau tidak ada kasus yang sesuai untuk dijalankan. Itu tadi ya. Jadi kata kuncinya pakai switch, yang pertama dia hanya bisa mengecek ya, ngecek single kondisi atau syarat, tidak bisa gabungan. Kalau gabungan maka tetap yang luar ini single, kemudian syarat kedua Anda kerjakan di setiap kasus. Bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch lagi, jadi switch di dalam switch. Itu catatannya. Kemudian yang kedua, setiap kasus harus diakhiri dengan break. Jadi misalkan Anda sudah ngisi di sini sekian perintah, ujungnya harus break sebelum pindah ke kasus 2. Ya. Kenapa? Karena break ini nanti yang akan menghentikan. Maksudnya menghentikan bagaimana, Pak? Jika kasus 1 sudah dikerjakan, ya berhenti. Kasus 2 tidak akan dicek. Kalau kasus 2 sudah dikerjakan, ya berhenti, tidak melakukan atau tidak mencek kasus 3 dan seterusnya sampai selesai. Itu fungsi dari perintah break.
ya. Biasanya case ini dipakai untuk apa, Pak? Ya, contohnya adalah untuk mencek syarat-syarat yang tunggal. Misalkan syaratnya tentang umur, mencek umur, gitu. Umur saja, umurnya 1 tahun ngapain, 2 tahun ngapain, 3 tahun ngapain, atau bulan. Kalau misalkan A ini nama bulan, misalkan saya ngomong A ini adalah, saya ganti aja nama bulan gitu ya. Nama bulan misalkan isinya Januari. Januari misalkan. Kita ngecek di sini nama bulan. Ini akan lebih secara tata tulis itu lebih terstruktur dibanding kalau pakai if. Ini Januari, yang ini berarti Februari gitu. Kalau Januari ngapain? Kalau Februari ngapain gitu. Lihat ya tata tulisnya ya. Ini ada titik 2 di sini. Dan seterusnya sampai nanti Desember berarti. Nah, ini muncul bulan Januari ngapain? Di sini bulan Februari ngapain? Jadi skripnya silakan dikembangkan sendiri. Ya. Sampai 12 bulan berarti di sini nanti ada sekian kasus, 12 kasus. Di sini Desember. Ini berarti bulan Desember. Ini secara penglihatan mata itu tampilannya lebih terstruktur. Jadi terlihat dari atas ke bawah itu yang mau dicek apa. Karena yang dicek itu hanya satu-satu, tidak banyak syarat ya. Kemudian kalau tidak dipenuhi semuanya, ngomong aja. Tidak ada bulan yang cocok. Seperti ini. Ini bulan Januari, berarti yang dijalankan yang mana? Kita cek, ya pasti bulan Januari yang jalan. Nah, di sini nanti silakan diisi dengan skrip apapun. Boleh. Misalkan Anda membuat atau pernah melihat primbon.com itu ya untuk mencek misalkan tanggal lahir dan sebagainya, itu nanti cocoknya dengan bintang apa. Nah, itu menggunakan switch. Ya, misalkan nanti masuk bulan Januari berarti bintangnya apa. Di dalam Januari sendiri nanti dibagi menjadi 2. Kalau misalkan saya ngomong Januari kan ada 2 pembagian, 1 sampai 20, 20 sampai 31. Berarti di sini bisa dikasih if. If misalkan tanggalnya berapa? Tanggal lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau kita pengen membuat program tentang horoskop itu, akan kita bagi 2, tanggal lebih kecil sama dengan 20. Ini bulannya apa? Maaf, bintangnya apa? Bintang Anda misalkan apa? Kita ngomong saja Capricorn gitu yang ngawur ya, Capricorn. Nah, kemudian pembagian kedua else if kan? Ini hanya bisa dikerjakan pakai if karena ada penggabungan. Kalau tanggalnya terdeteksi misalkan tanggal lebih besar dari 20, berarti 21, dan itu misalkan kita ngomong dan PGL misalkan berapa? Lebih kecil sama dengan 31. Ini bulannya masih bulan Januari. Lo kok tahu, Pak? Kan atasnya ini kasus untuk bulan Januari. Bintangnya apa di sini? Misalkan bintangnya adalah ngawur ya ini ya. Misalkan bintangnya adalah Pisces gitu. Jadi di sini butuh 2 masukan kan? Ada tanggal. Misalkan kamu sebut tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 nama bulannya Januari. Coba lihat di sini yang jalan apa? Maaf, Eko. Mana Eko? Yang ada yang kurang skrip saya. 73. Oh. Kurang kurung ya di sini. Oke. Nah, yang jalan Capricorn. 1 bulannya dicek dulu ternyata Januari, tanggalnya masuk golongan yang ini yang cocok. Berarti yang muncul bintangnya Capricorn. Bulannya Januari, tanggalnya tanggal 10. Bagaimana, Pak? Nah, tanggalnya tanggal 10. Bagaimana? Ya,
otomatis yang muncul juga tetap Capricorn. Kenapa? Karena masih di ring ini, syarat ini. Kalau sudah melangkah misalkan tanggal 23, bagaimana Pak? Ya berarti bintangnya sudah, maaf, bintang Anda ya. Bintang Anda Pisces. Nah, kan jalannya seperti itu. Ya. Jadi ini bisa dibuat kompleks sesuai kebutuhan. If di dalam switch atau dibalik bisa switch di dalam if. Yang penting Anda ngerti tata caranya tadi ya. Syarat-syaratnya kalau pengen menggunakan perintah switch.